Kita lanjutkan lagi IPAS kelas 6. Masih bab 2, cerita tentang Indonesia kita. Topik B, macam-macam perlawanan. Kedatangan penjajahan Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Pasukan Jepang berhasil menyerang pangkalan laut Amerika yang berada di Pearl Harbor, Hawaii, dan terjadi Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Mereka itu menyerang dengan ratusan pesawat. Bahan bakar dari pesawat itu hanya bisa untuk pergi, tidak untuk pulang. Artinya mereka siap untuk mati. Mereka menyebut dirinya pasukan kamikaze. Ya, ini cerita ini sudah diangkat di film Pearl Harbor, silakan dilihat. Tapi dari sisi Amerika, coba dari sisi Jepang. Mungkin lebih heroik ya. Oke. Jadi kalau dari sisi Amerika ya penilaian dari Amerika tentu saja. Kita lanjut. Dalam waktu singkat Jepang bisa menyerbu dan menduduki Filipina. Memang luar biasa pasukan Jepang itu. Kita harus akui. Ya, dalam waktu singkat setelah menyerang Pearl Harbor ini menguasai Filipina. Ini daerah Filipina. Ya, kemudian Myanmar di sini, kemudian Malaya, Singapura, dan termasuk Indonesia dalam hanya waktu singkat. Sangat militan, sangat disiplin pasukan Jepang itu. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa dan 4 hari kemudian berhasil menguasai Batavia, sekarang Jakarta. Hanya dalam 4 hari menguasai Batavia. Ya. Gila memang mereka ini ya. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942, Angkatan Perang Sekutu menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sebenarnya alasan Jepang menduduki Indonesia karena Indonesia kaya akan bahan mentah, ya, seperti minyak bumi. Wow, luar biasa, sampai sekarang masih banyak minyak bumi kita. Batu bara di Kalimantan kita eksportir terbesar di dunia. Ya, selain itu wilayah Indonesia juga banyak memproduksi pertanian, ya, yang dibutuhkan tentara Jepang. Nah, ini adalah pertanian kita zaman dulu, bajaknya masih pakai kerbau, ya kan? Nah, ini benar-benar foto jadul zaman dulu. Jumlah rakyat Indonesia yang banyak dimanfaatkan Jepang untuk membantu perangnya. Mereka disebut dengan Romusha. Inilah pekerja-pekerja Romusha. Ya, mereka itu bekerja siang malam, makanan hanya sedikit, pakaian seadanya, sangat menderita. Ya, dijajah Belanda itu menderita, tapi lebih menderita dijajah Jepang karena Jepang waktu itu perang dan butuh segera sumber daya. Ya, luar biasa penderitaannya. Pak Ali sempat ngobrol sama saksi hidupnya, beliau sekarang sudah meninggal. Ya, bagaimana susahnya Romusha itu. Nah, pakai celananya pakai karung goni dulu itu. Nah, ini sampai kurus kayak gini. Walau Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, namun kekejamannya melebihi penjajah sebelumnya. Kejam sekali. Siksaan yang diderita bangsa Indonesia terus ditunjukkan baik secara ekonomi maupun siksaan secara militerisme lainnya. Ya. Secara ekonomi kekayaan kita benar-benar digeruk. Ya. Mereka bekerja langsung di bawah tentara. Ya. Salah sedikit tendang sama mereka. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, pada pertengahan tahun 1945 dilihat sebagai akhir pendudukan tentara Jepang. Jepang sudah ada feeling nih, nggak lama-lama ini di sini ya. Sampai akhirnya terbentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mungkin ini juga taktik Jepang ya, untuk biar terus mendapat dukungan dari Indonesia. Nah, persidangan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pun terus berlangsung. Meskipun bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Jepang, Jepang berjanji akan memberikan hadiah kemerdekaan di akhir sidang BPUPKI.
Mungkin Indonesia terinspirasi Filipina yang diberi kemerdekaan ya oleh sekutu. Nah, setelah itu dibentuklah PPKI. Wah, beliau ini Soekarno kelihatannya ya. Wah, Bapak proklamator kita. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terdiri atas berbagai wakil dari wilayah luar Jawa dan mantan anggota BPUPKI. Namun, sebelum PKI melakukan sidang pertamanya, bom telah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Ya, jadi begitu Pearl Harbor diserang, Amerika kewalahan, maka Amerika membentuk Manhattan Project. Ini juga sudah difilmkan, ya, Oppenheimer, ya, proses pembuatan bom nuklirnya itu. Dan bom nuklir yang pernah benar-benar digunakan untuk menyerang itu 2 kali, Nagasaki sama Hiroshima, baru 2 kali ini. Ya, jangan sampai terulang lagi karena sangat dahsyat kerusakannya. Hal ini pun tentu berpengaruh pada janji kemerdekaan yang diberikan untuk Indonesia. Peristiwa bom atom itu menjadi peristiwa pembuka jalan kemerdekaan Indonesia untuk meraih hak kemerdekaan dengan usaha bangsa sendiri. Jadi salah satu pahlawan kita, Sultan Syahrir, itu mendengar berita pengeboman itu ya lewat radio. Beliau langsung datang ke Soekarno dan menodong Soekarno, pokoknya memaksa Soekarno, bersikeras ya, mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan. Ya, setelah ada diskusi yang cukup alot waktu itu, akhirnya diputuskan Soekarno atas nama bangsa Indonesia bersama Muhammad Hatta, ya, akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang sampai sekarang masih kita nikmati kemerdekaan ini. Ya, berkat jasa para pahlawan kita sampai kurus kering, Pak. Bayangkan orang-orang kepresidenan ini kurus-kurus kayak gini, bandingkan dengan sekarang. Malah pemerintah, menteri-menteri itu gemuk-gemuk ya, tapi ini kurus-kurus. Nah, oke, kita ada 2 pertanyaan. Apa saja peninggalan dan bukti sejarah penjajahan Jepang yang ada di daerah kalian? Karena Pak Ali di Jawa Timur, ya, maka dan pernah tinggal di Surabaya juga, Pak Ali akan mengekspos peninggalan yang ada di Surabaya. Ya, kalian bisa googling, ya, tanya aja langsung ke Google peninggalan daerah kalian masing-masing. Ini Pak Ali juga Google. Ada gedung Gerahadi, sampai sekarang gedung itu masih dipakai, ya, masih dipakai sampai sekarang, ya. Kemudian ada gedung The Javans Bank, ya. Kemudian ada juga Balai Kota Surabaya, sampai sekarang dipakai juga ini. Dan masih banyak lagi peninggalannya yang tidak bisa Pak Ali urut satu persatu di sini, ya. Layarnya nggak cukup misalnya. Pertimbangannya itu. Oke, pertanyaan kedua sekarang. Dilihat dari alasan kedatangan Jepang, mengapa Indonesia menjadi daerah sasaran penjajahan Jepang? Ya, karena Indonesia kaya akan bahan mentah, ya, seperti minyak bumi, batu bara, tambang kita. Mereka tertarik untuk itu, untuk apa? Untuk biaya perang, untuk mendukung perang, ya. Mereka juga butuh makanan, ya. Wilayah Indonesia juga banyak produksi pertanian yang dibutuhkan tentara Jepang. Jepang juga membutuhkan tentara, ya, membutuhkan tentara yang dibentuk dari wilayah jajahannya. Ini adalah pasukan Heiho, macam-macam, ya, pasukan yang dibentuk oleh Jepang tergantung dari kualifikasinya masing-masing, ya. Ada perempuan, ada pasukan perempuan, ada pasukan laki-laki, ya, seperti itu. Oke, untuk video ini cukup dulu, ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, ya, nyalakan tombol loncengnya biar kalau Pak Ali upload bisa kalian tahu video berikutnya. Untuk kelanjutan dari cerita ini cari di kolom deskripsi. Kalau Pak Ali sudah upload, di situ playlistnya. Oke, thank you.